Sampailah kita di Gunung Lawu, yaitu salah satu gunung yang cukup terkenal di Jawa sebagai gunung yang mempunyai sejarah yang panjang terhadap peradaban Nusantara ini, baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Kita akan berkunjung di Candi Sukuh dan Candi Cetho yang cukup terkenal sebagai salah satu candi peninggalan Majapahit yang cukup unik di wilayah Gunung Lawu. Ini adalah pintu gerbang menuju Candi Cetho yang dibangun oleh zaman Orde Baru, dan di sini kita langsung disambut oleh dua patung yang cukup unik, yang tidak sama dengan dua rapala di candi lain. Nah, di sini juga kita melihat pintu gerbangnya, kemudian kita masuk ke areal komplek Candi Cetho ini yang memang dalam bentuknya adalah punden berundak. Namun di sini kita akan melihat relief yang berhubungan dengan kepercayaan agama Hindu, dan merupakan hewan-hewan juga kita temui, hewan-hewan mitologi yang merupakan hewan yang cukup disucikan di dalam agama Hindu, serta lambang-lambang kesuburan atau lambang-lambang kejadian manusia, yaitu lingga dan yoni, menjadi lambang-lambang yang cukup dominan di dalam Candi Cetho ini. Nah, ini salah satunya yaitu lambang yoni, kemudian ada lambang matahari Majapahit. Kemudian di sana juga kita lihat ada lambang penyu atau lambang kura-kura yang merupakan lambang dari kejayaan dan umur yang panjang, yang dinisbahkan lambang kura-kura yang karena memang secara nyata kura-kura mempunyai umur yang sangat panjang. Nah, kemudian kita lanjut ke undakan-undakan berikutnya ya. Kalau kita mengunjungi, kita akan disediakan pakaian khusus karena di sini candi ini masih difungsikan sebagai lokasi pemujaan bagi masyarakat Hindu. Di sini terdapat relief-relief yang tidak terlalu diketahui apa sebetulnya alur cerita yang ada di dalamnya. Karena memang di dalam hal ini belum secara keseluruhan dari relief-relief yang ada ini tersusun menjadi sebuah cerita. Tetapi yang jelas model yang ada di dalam relief ini seperti mana wayang ya, seperti manusia yang miring seperti itu, tetapi kelihatan muka sama badannya yang miring. Nah, kita temukan juga itu bentuk kura-kura yang memang menjadi salah satu ciri khas di Candi Cetho ini sebagai lambang kejayaan. Nah, kemudian di puncak paling tinggi di sini kita melihat juga adanya semacam tempat-tempat lokasi untuk upacara-upacara, di mana di situ hari-hari tertentu masyarakat Hindu maupun masyarakat beragama Jawa itu melakukan kegiatan-kegiatan spiritual yang ada di sini. Kita lihat bahwa puncak dari Candi Cetho ini pun mirip dengan piramid ya. Jadi ini adalah puncak tertingginya, dan sebagaimana piramid dengan bentuk-bentuk limas yang ada di sisi-sisinya, dan ini tidak lazim untuk candi-candi pada umumnya, dan ini hanya ada di Candi Cetho sama Candi Sukuh. Nah, ini adalah semacam palus lambang dari kesuburan. Kemudian ini yang dinisbahkan sebagai Brawijaya 5, tetapi ini sebetulnya adalah bentuk dari dewa dalam mitologi agama Hindu yang seperti itu. Sampailah kita sekarang di Candi Sukuh. Candi Sukuh ini kira-kira berjarak sekitar 10 km dari Candi Cetho, dan masih kita berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan candi yang
khusus dan unik karena merupakan tempat pangruatan, karena di sini juga ada cerita Sudamala dan cerita-cerita yang berhubungan dengan Garudia yang meruat sang ibu maupun Sudamala yang membebaskan Dewi Uma dari kutukan sebagai Durga Suramantini. Nah, ini relip-relip tadi memang kadang kita belum tahu alur cerita karena belum tersusun secara sesuai dengan garis ceritanya. Nah, sama dengan Candi Cetha, Candi Sukuh juga mempunyai semacam bentuk limas seperti ini yang melambangkan piramid, ya, sebagaimana seperti piramid suku Aztec yang ada di Amerika Selatan, ya. Tetapi kalau ditilik memang sebetulnya ini merupakan wilayah yang mempunyai ciri khas Nusantara. Jadi apakah ada arsitekturnya yang mereka mengetahui adanya semacam bentuk-bentuk yang ada di Amerika Selatan, itu kita belum tahu dan kemudian dicoba untuk diterapkan di sini. Nah, tapi antara keberadaan suku Maya dengan berdirinya Candi Cetha dan Candi Sukuh ini terpaut ratusan tahun, cukup lama. Jadi ini di era abad antara 14-15, zaman masa akhir Majapahit, pada saat raja dari Majapahit dipegang oleh Ratu Suhita. Nah, di sini memang dianggap sebagai sebuah candi yang lebih mengedepankan sebuah pangruatan karena banyak sekali simbol-simbol dari kejayaan, simbol-simbol dari kesuburan, kemudian simbol-simbol dari pembebasan dari hal-hal yang buruk seperti kisah Sudamala dan Garudia tadi. Dan itu dimungkinkan oleh para arkeolog karena posisi Majapahit pada waktu itu sedang mengalami masa suram setelah adanya perang Paregrek yang menimpa kerajaan Majapahit, di mana perang saudara yang begitu luar biasanya dan meruntuhkan kejayaan Majapahit. Sini juga relip-relipnya juga seperti relip-relip wayang yang ada di Candi Cetha. Candi Sukuh juga terdapat relip-relip yang memang belum juga bisa diartikan apa arti dari cerita-cerita tersebut. Tetapi ini hal yang sangat luar biasa dari karya nenek moyang bangsa kita, di mana candi ini memberikan ciri khas tersendiri, ya, dan memberikan informasi yang kita ketahui bahwa pada masanya teknologi dan budaya nenek moyang kita, terutama di dalam hal pembangunan atau hal seni ukir maupun seni bangunan sangat luar biasa. Nah, ini juga lambang-lambang Garudia yang agak berbeda dengan model-model Garuda di candi-candi lain. Dan tentunya di sini juga kita lihat adanya semacam pesalen, ya, atau pembuatan pusaka, di mana di situ ada gambar atau relip dari Ganesha, kemudian juga seorang yang lagi membuat pusaka. Ini luar biasa. Jadi menggambarkan sebuah keadaan pada masa itu. Nah, ini juga ada relip-relip yang disusun, ya, namun belum tahu apa cerita ada di dalamnya. Selain bentuk manusia, juga ada bentuk hewan seperti bentuk gajah, dan kemudian ada babi yang menyerupai sapi juga, itu hewan mitologi. Dan ini juga hewan-hewan yang lain. Nah, inilah yang bisa kita sajikan dari Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yaitu Candi Cetha dan Candi Sukuh.